Mitra TA TV kembali lagi dalam Sivitas Akademia Pendidikan Warga. Indonesia berada tepat pada garis lintang khatulistiwa. Hal tersebut menyebabkan Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi dan beriklim tropis. Iklim Indonesia yang lembab sangat cocok untuk perkembangan nyamuk. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak nyamuk sebagai pemicu timbulnya berbagai macam penyakit, yaitu dengan membuat alat pengusir nyamuk. Salah satunya obat nyamuk yang dijual dalam berbagai bentuk. Ada berbagai macam obat nyamuk yang banyak dijual di pasaran, seperti obat nyamuk bakar, semprot, lotion, dan elektrik. Hal tersebut yang membuat Akademi Farmasi Nasional Surakarta melakukan penelitian dan memproduksi obat nyamuk dengan memanfaatkan potensi alam yang ada, yakni daun kemangi dan daun ubi jalar sebagai bahan bakunya. Mitra TA TV, saat ini saya sedang berada di samping Ibu Durhania. Beliau adalah Direktur Akademi Farmasi Nasional. Kita akan berbincang. Dan Ibu Durhania, bisa dijelaskan sebenarnya apa yang melatar belakangi pihak Akademi Farmasi Nasional ini untuk ikut dalam program Hibah Bina Desa ini? Ya, jadi pada prinsipnya ada 3 hal yang melatar belakangi. Yang pertama adalah selaras dengan salah satu misi dari Akademi Farmasi Nasional, yaitu menghasilkan lulusan yang berkompeten, berdaya saing, dan berkarakter. Maka mahasiswa Akfarnas senantiasa aktif untuk mengikuti program kegiatan kompetisi di tingkat nasional. Salah satunya adalah program Hibah Bina Desa. Kemudian selaras dengan hal tersebut, ini juga senantiasa didorong oleh institusi dengan tujuan untuk selalu mengasah sekaligus mengukur daya saing atau daya kompetitif mahasiswa di tingkat nasional. Kemudian yang kedua adalah Akfarnas menyadari bahwa salah satu indikator mutu dari suatu institusi pendidikan tinggi adalah kualitas dari mahasiswanya. Mahasiswa yang berkualitas itu adalah mahasiswa yang memiliki berbagai dimensi kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, dan juga kecerdasan sosial. Oleh karena itu, melalui program Hibah Bina Desa ini adalah salah satu program yang mampu mengembangkan soft skill sekaligus hard skill dari mahasiswa kita, dengan harapan semakin terbangun berbagai dimensi kecerdasan dari mahasiswa dalam upaya untuk menumbuhkan mahasiswa yang berkualitas. Sedangkan yang ketiga dari hal yang melatar belakangi, Akfarnas juga menyadari bahwa peran serta masyarakat itu sangat penting di dalam penyelenggaraan sekaligus mengendalikan mutu pendidikan. Dalam program Hibah Bina Desa seperti ini, masyarakat dapat mengambil peran sebagai sumber, pelaksana sekaligus pengguna dari hasil pendidikan itu sendiri, Mbak. Berarti kalau misalkan di Akademi Farmasi Nasional diajarkan berbagai hal, ini berarti sebagai salah satu bentuk implementasi ke masyarakat. Betul, iya. Baik, dan untuk program Hibah Bina Desa ini sendiri seperti apa proses seleksinya hingga bisa terwujud? Baik, jadi pada awal seleksi itu kita mengikuti proses tahap seleksi yang pertama, yaitu seleksi praproposal, di mana seleksi praproposal berdasarkan data yang kami pantau dari Kemenristek Dikti, itu terdapat 1.281 tim dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Dan akhirnya dari seleksi tahap pertama ini terpilih 172 tim, salah satunya adalah tim kami, sehingga kita bisa masuk ke seleksi tahap yang kedua, yaitu tahap proposal lengkap. Dari tahap proposal lengkap ini kemudian akhirnya terseleksi kembali bersama dengan 91 tim yang terseleksi, jadi dari 1.280 kemudian 172 dan terseleksi menjadi 91 tim. Dan satu hal penting yang perlu kita apresiasi adalah dari 77 perguruan tinggi yang berhasil lolos seleksi di seluruh Indonesia, Akfarnas merupakan satu-satunya perguruan tinggi dalam bentuk akademi yang mengikuti program Hibah Bina Desa ini. Dan bahkan tim mahasiswa kita
merupakan salah satu-satunya tim dari bidang farmasi. Dan hal ini selaras dengan target visi dari Akfarnas, yaitu pada tahun 2020 menjadi Diplomatika Farmasi yang unggul di tingkat nasional. Baik, berarti untuk program hibah Bina Desa ini kemudian proposal yang diajukan ke Dikti, ini sebenarnya dosen bekerja sama dengan mahasiswa atau seperti apa bentuk penyusunan proposal ini? Ya, jadi untuk kerjasama pasti ini adalah kegiatan yang diusulkan oleh mahasiswa. Jadi memang motor utamanya itu adalah mahasiswa. Kemudian tentunya ada dosen pendamping di sini, dan di sini melalui dosen pendamping kita senantiasa memberikan bimbingan, pengarahan dan juga pendampingan mulai dari penyusunan usulan ya, proposal sampai dengan seleksi tahap presentasi dan juga workshop sampai dengan pelaksanaannya itu sendiri. Ini sebagai sebuah bentuk support dari institusi atau ada support dalam bentuk lain ini? Ya, jadi pada prinsipnya begini, kalau untuk support institusi, program kompetisi di tingkat nasional sebenarnya yang diikuti oleh Akfarnas ini tidak hanya PHBD. Ini hanya salah satu dari yang bisa kita raih. Tetapi setiap tahun mahasiswa kita, kalau PHBD ini tadi mungkin sudah disebutkan bahwa ini penyusunnya adalah tim dari KOP Sukarela Akfarnas, di mana mahasiswa diharapkan senantiasa mengasah daya saingnya di tingkat nasional. Kemudian setiap tahun mahasiswa kita juga aktif mengikuti program hibah yang lain seperti program kreativitas mahasiswa. Jadi program kreativitas mahasiswa ini juga diselenggarakan oleh Kemenristek Dikti, dan setiap tahun kita selalu mengirimkan proposal-proposal, dan budaya akademik ini kita support melalui program pelatihan yang senantiasa kita adakan secara berkala. Kemudian dari hasil program pelatihan tersebut kita berikan penugasan secara berkelompok. Kemudian kita seleksi secara internasional di tingkat perguruan tinggi. Dari hasil seleksi, kemudian kita pilih usulan-usulan yang kita nilai untuk layak dikompetisikan di tingkat nasional. Dan hal ini selalu kita targetkan dalam sasaran mutu. Jadi dalam manajemen sistem mutu di Akfarnas, setiap tahun kita selalu menetapkan target-target untuk pencapaian, khususnya kalau ini kan di bidang kemahasiswaan ya. Dan PKM ini selalu memenuhi target. Jadi biasanya dari yang data yang sudah masuk dari 3 tahun terakhir ini, katakanlah kita mengirimkan sekian proposal, maka tidak kurang dari 20%-nya itu lolos untuk mendapatkan program hibah seperti PKM. Adapun yang diikuti sendiri macamnya ada PKM penelitian, kewirausahaan, kemudian artikel ilmiah, gagasan tertulis, dan juga PKM pengabdian masyarakat. Baik, berarti dari apa yang Bunia jelaskan, ini sebenarnya dari pihak Akademi Farmasi Nasional sendiri tidak hanya memberikan ilmu di bangku perkuliahan saja, tapi bisa masyarakat kita sudah lulus, mahasiswa kita sudah lulus, bisa langsung mengimplementasikan. Jadi pada prinsipnya program pembelajaran yang kita desain di Akfarnas ini didesain sedemikian hingga bisa mengembangkan hard skill sekaligus soft skill. Salah satunya adalah dengan mendorong mahasiswa untuk selalu mengikuti program-program hibah kompetisi. Ya, baik. Kemudian mengenai program hibah seperti ini, pihak mana saja yang kemudian digandeng ini? Ya, tentunya yang pertama adalah dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dari Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi. Kemudian kalau khusus kegiatan PHBD ini sendiri, kita juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dari Kabupaten Sukoharjo, kemudian juga Dinas Pertanian dan Kehutanan, dan tentunya dengan perangkat desa yang menjadi sasaran untuk program hibah Bina Desa, dan kita juga dibantu oleh organisasi masyarakat dari wilayah setempat. Namun tidak kalah penting, kerjasama juga tidak boleh dilupakan, kerjasama yang solid dan interaksi yang baik selalu kita bina, itu antara mahasiswa, antar mahasiswa, kemudian antara mahasiswa dan juga dosen. Ya. Baik, harapan untuk mitra TATP yang ada di rumah terkait dengan Akademi Farmasi Nasional ini seperti apa? Ya, harapannya masyarakat semakin
bisa merasakan secara langsung peran serta dari perguruan tinggi, khususnya kami Akademi Farmasi Nasional yang berfokus pada program studi D3 Farmasi, di mana salah satu learning outcome-nya adalah mencetak ahli media farmasi yang berkompeten dan berdaya saing. Sehingga harapannya dengan terjun langsung ke masyarakat seperti ini, keberadaan kita itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat itu. Ya, Mitra TV, pelaksanaan program Hibah Bina Desa yang pasti memberikan manfaat yang begitu luar biasa bagi warga Desa Ngemplak. Dan kira-kira seperti apa manfaat dan juga respon dari warga Desa Ngemplak terkait dengan program Hibah Bina Desa yang dilaksanakan oleh Akademi Farmasi Nasional? Kita langsung akan berbincang dengan Ibu Narno dan juga dengan Ibu Ismanto. Ibu Narno, boleh dijelaskan seperti apa ini Bu program ini kemudian diimplementasikan ke masyarakat? Responnya seperti apa? Ya, terima kasih. Kalau menurut saya secara pribadi, ibu-ibu PKK Desa Ngemplak ini merespon dengan positif. Karena apa? Karena mereka itu biasanya banyak dari kalangan mereka itu hanya kehidupannya bertani saja. Tapi dengan kedatangan Akfar ini, dengan penjelasan untuk meningkatkan derajat ekonomi dari penghasilan mereka, itu kelihatannya merespon dengan positif. Adanya produksi teh sama Losenehe, ya. Kemudian cuma kesulitannya mungkin kalau kita tidak dibimbing tentang pemasarannya, kita agak meragukan ya, karena setelah kita memproses misalnya mulai dari awal dan sampai pada hasilnya, itu kan pemasarannya perlu mendapatkan tuntunan atau pendampingan dari Akbar ini juga. Selain di bidang pemasaran, sebenarnya kendala apa yang dihadapi oleh warga Desa Ngemplak ini terkait dengan program serupa, Ibu Ismanto? Pengelolaannya ya Bu. Pengelolaannya tuh harusnya dibentuk dulu. Kalau tidak dibentuk, cuma sekedar masyarakat 1-2 itu mungkin kesulitan ya Bu. Misalnya nanti dibentuk pengurus hari apa kumpul, kita menghubungi langsung sama Akbar ya Bu. Ya. Nanti mungkin bisa berjalan. Pendampingan terus. Apalagi di sini kan luas pekarangannya masih lumayan buat nanam bahannya seperti kemangi, biji jalar. Ya, Mitra TV, dalam program Hibah Bina Desa ini tidak hanya dari pihak Akademi Farmasi Nasional saja yang hadir dan juga ibu-ibu PKK peserta pelatihan ini, tetapi juga dari Dinas Kesehatan Pemkab Sukoharjo. Ada Pak Dwi Purnomo yang akan menjelaskan seperti apa bentuk supporting dari Pemkab Sukoharjo terkait dengan program ini. Pak Dwi Purnomo, bisa dijelaskan untuk program Hibah ini, bentuk supporting yang diberikan oleh Pemkab seperti apa, Pak? Oh iya, terima kasih atas pertanyaan itu. Jadi bisa kami jelaskan dari awal. Pada intinya dinas atau dengan SKPD di kabupaten itu adalah mendorong masyarakat untuk berdaya dalam berbagai hal, sehingga seluruh kegiatannya diarahkan ke pemberdayaan masyarakat. Nah, salah satu pemberdayaan yang dilaksanakan di Desa Ngemplak ini dengan tadi pelatihan produk teh celup dan lotion anti nyamuk, tentunya pemerintah Sukoharjo sangat support dengan kegiatan ini, dan diharapkan pelatihan ini adalah pelatihan yang berkelanjutan, artinya masyarakat betul-betul paham dari pelatihan ini bagaimana cara pembuatannya, kemudian nanti memproduksinya, kemudian pemasarannya hingga bernilai ekonomi. Pak Dwi Purnomo, dalam program Hibah ini sendiri ada sebuah output, yakni produk teh dari daun ubi jalar dan juga lotion dari minyak asiri daun kemangi ini.
Ini untuk mendukung dari upaya Pemkab Sukoharjo dalam memerangi demam berdarah seperti apa Pak? Sinerginya yang tercipta. Terima kasih sekali. Jadi selama ini pemahaman masyarakat terhadap demam berdarah, kalau ada warga yang kena demam berdarah itu pikirannya langsung minta di fogging atau disemprot. Padahal itu sebenarnya sudah sangat tidak direkomendasikan oleh pemerintah. Jadi yang kita terapkan adalah lebih baik mencegah daripada menangani atau mengobati. Dengan adanya lotion anti nyamuk ini nanti diharapkan sebelum digigit oleh nyamuk itu sudah ada antisipasi, terutama juga mungkin bisa nanti kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan, artinya anak-anak sekolah itu juga perlu diprotek dari gigitan nyamuk pada saat belajar di sekolah, sehingga kalau ini bisa diproduksi secara luas, tanggapan masyarakat baik, dipakai nyaman dan sebagainya, nanti sangat support untuk pemasarannya dan sangat support untuk program-program dari Dinas Kesehatan untuk mencegah serangan nyamuk Aedes itu. Ya, berarti ketika program ini nanti warga desa Ngemplak ini akan menghasilkan banyak lotion nyamuk, juga bisa dibantu dalam hal pemasaran ya Pak, secara langsung ke masyarakat. Iya Bu, tadi sudah kami sampaikan nanti sinergi dengan dinas yang lain untuk pengembangan pemasaran ini. Ya, dan Mitra TV, semoga program Hibah Bina Desa ini tidak hanya bermanfaat bagi warga desa Ngemplak, tetapi bermanfaat bagi kita semua. Karena seperti tadi kita telah lihat bahwa ternyata kandungan dari daun kemangi dan juga dari daun ubi jalar sangat bermanfaat bagi upaya preventif penanggulangan demam berdarah. Terima kasih Anda telah setia bersama kami dalam program Civitas Akademia bersama dengan Akademi Farmasi Nasional. Saya Amelia Sabari, mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur. TV jadi inspirasi. Sampai jumpa.